Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok 7 yaitu identifikasi boraks. Sebelumnya saya berterima kasih terhadap dosen pembimbing praktikum analisis makanan kelas D yaitu Ibu Apoteker Dr. Anda Diana Sarlawati, Magister Sains, dan Ibu Apoteker Desi Nadia Aulena, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 7 yaitu Divania Prameswari, Natia Anggraini, Sarafia Kansah, Masalenia Sekaristi, Siva Yolanda, Fatia Gina, dan saya sendiri Nandika Ramaputra. Sebelum memulai, kita mengucapkan terlebih dahulu salam Pancasila. Yang ada terdapat pokok bahasan yaitu yang pertama pengertian boraks, yang kedua dasar penetapan, yang ketiga alat dan reaksi, yang keempat cara penetapan, yang kelima hasil pengamatan, yang keenam kegunaan, yang ketujuh pembahasan, yang kedelapan kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah pembahasan video dan daftar pustaka. Boraks merupakan senyawa kimia dengan nama natrium tetraborat, berbentuk kristal lunak. Jika dilarutkan dalam air akan menjadi natrium hidroksida serta asam borat. Asam borat adalah senyawa yang berbentuk kristal putih, tidak berbau dan agak toksik. Baik boraks maupun asam borat memiliki sifat antiseptik dan biasanya digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat, misalnya dalam salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, dan pencuci mata. Secara lokal, boraks dikenal sebagai blank dan ternyata digunakan sebagai pengawet, misalnya pada mie basah, lontong, dan bakso. Tujuannya dilakukan percobaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam sampel bakso yang diuji mengandung boraks atau tidak dengan menggunakan metode reaksi nyala, reaksi warna, dan spektrofotometri. Identifikasi boraks. Identifikasi pada boraks dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Identifikasi boraks secara kualitatif meliputi reaksi nyala dan reaksi warna, sedangkan identifikasi boraks secara kuantitatif adalah dengan cara mengukur serapan menggunakan spektrofotometer. Pada reaksi nyala, jika setelah diuji menghasilkan nyala api berwarna hijau, maka sampel tersebut positif mengandung boraks. Sedangkan pada reaksi warna digunakan ekstrak kunyit atau kertas kurkumin, jika terbentuk warna merah, maka sampel tersebut positif mengandung boraks. Identifikasi boraks secara kuantitatif dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan kadar boraks yang terkandung pada sampel. Sedangkan identifikasi boraks secara kualitatif hanya dapat menentukan apakah sampel tersebut mengandung boraks atau tidak. Pada metode spektrofotometri, banyak cahaya yang diserap pada frekuensi atau panjang gelombang tertentu sesuai transisi elektron yang terjadi. Hal ini menentukan intensitas serapan yang menjadi dasar analisis kuantitatif menggunakan metode spektrofotometri. Pada identifikasi boraks, panjang gelombang yang digunakan adalah dalam rentang 400-700 nanometer. Dasar penetapan kualitatif. Reaksi pembentukan warna asam borat dengan kurkumin yaitu H2B4O7 plus kurkumin menghasilkan rosocyanin yaitu warna merah oranye. Rosocyanin dapat terbentuk ketika terjadi reaksi antara kurkumin dengan boraks sehingga menyebabkan warna merah oranye hingga merah pada produk pangan yang mengandung boraks. Dasar penetapan kuantitatif. Dalam suasana asam, senyawa borat bereaksi dengan kurkumin, membentuk kompleks kelat rosocyanin berwarna merah yang diukur dengan spektrofotometer UV atau FIS. Pada panjang gelombang serapan 570 nanometer. Alat dan bereaksi. Reaksinya yaitu ada natrium karbonat, HCl5N, asam oksalat jenuh, ekstrak etanol kunyit 1,5-2 gram serbuk kurkumin ditambahkan 100 ml etanol 80%, dikocok dan disaring, NH4OH NaOH encer, kertas kurkumin ditimbang 1,5-2 serbuk kurkumin dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambah 100 ml etanol 80%, dikocok selama 5 menit dan disaring. Kertas Wattmann nomor 2 dicelupkan ke dalam filter dan dibiarkan mengering selama 1 jam. Disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terlindung cahaya. NaOH 10%, asam sulfat, asam asetat, etanol, larutan kurkumin. Lalu juga terdapat alat yaitu tanur atau oven, penangas air atau water bath, cawan penguap atau cawan porselen, spektrofotometer UV-Vis,
Bata pengaduk, Erlenmeyer, kertas saring, pipet tetes, dan sentrifusa. Sampel yang ditetapkan adalah bakso. Cara penetapan dengan reaksi nyala. Reaksi nyala terbagi menjadi dua cara, yaitu cara 1, sejumlah kecil sampel dimasukkan ke dalam cawan porselin, ditambahkan 10 tetes asam sulfat dan 5 ml metanol, kemudian dibakar. Lalu bila nyala api yang ditimbulkan berwarna hijau, maka dalam sampel mengandung senyawa borat. Lalu juga ada cara kedua, yaitu sampel ditimbang sebanyak 10 gram, dikeringkan di oven pada suhu 120 derajat selama 6 jam. Dimasukkan tandur dan pijarkan pada suhu 800 derajat Celcius. Sisa pijar, tambahkan 1-2 tetes asam sulfat pekat dan 5-6 tetes metanol, kemudian dibakar. Bila timbul nyala hijau menunjukkan adanya boraks. Cara penetapan dengan reaksi warna. Reaksi warna pada kertas kurkumin terbagi menjadi dua cara, yaitu sebanyak 20 gram sampel dibubui serbuk natrium karbonat secukupnya, kemudian diarangkan di atas nyala bunsen, selanjutnya diabukan di tanur, dinginkan. Lalu juga ada abu ditambah air dan beberapa tetes HCl 5N dan disaring. Lalu juga ada filtrat ditambahkan 4 tetes asam oksalat jenuh dan 1 ml ekstrak etanol kunyit. Larutan diuapkan di atas penangas air sampai kering. Bila berwarna merah, maka positif mengandung boraks. Bila pada sisa pengembatan ditambahkan NH4OH, NaOH encer akan terbentuk warna hijau kehitaman. Lalu juga ada cara kedua, yaitu sampel ditambahkan air suling 50 ml dan dipanaskan sehingga diperoleh cairan setengah padat atau berbentuk seperti bubur. Asamkan dengan penambahan asam klorida 5N, pH-nya kurang lebih dari 5, kurang lebih sama dengan 5. Kertas kurkumin dicelupkan ke dalam larutan sampel dan dibiarkan mengering. Warna merah yang terbentuk atau timbul menunjukkan adanya boraks. Selanjutnya, kertas kurkumin tersebut dibasahi dengan larutan amonia, maka akan berubah warna menjadi biru kehitaman, menunjukkan adanya boraks. Hasil uji kualitatif, dilakukan identifikasi boraks pada sampel bakso melalui reaksi nyala dan reaksi warna. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bakso tersebut positif mengandung boraks. Sampel yang digunakan adalah bakso. Reaksi nyala dari cara 1 dan cara kedua, yaitu api nyala hijau yang menandakan itu adalah positif mengandung boraks. Lalu juga ada reaksi warna, yaitu menggunakan cara 1 dan cara kedua, yaitu menghasilkan warna merah yang tandanya adalah positif mengandung boraks. Ini adalah reaksi nyala dan ini adalah reaksi warnanya. Lalu juga ada cara penetapan dengan spektrofotometri. Yang pertama, dilakukan isolasi boraks dalam bakso hingga didapatkan supernatan yang akan digunakan untuk analisis boraks secara kuantitatif dengan spektrofotometer. Yang kedua, penentuan panjang gelombang maksimum. Untuk penentuan panjang gelombang maksimum digunakan larutan standar boraks 5 mg per mili dari boraks murni. Larutan ini diamati serapannya pada panjang gelombang antara 400 sampai 600 nanometer pada alat spektrofotometer UV phase. Penentuan kurva standar boraks dilakukan dengan mengukur nilai serapannya pada panjang gelombang maksimum yang telah diperoleh. Penentuan kadar boraks pada sampel. Supernatan hasil isolasi boraks dalam sampel bakso dipipet sebanyak 0,5 ml, lalu ditambahkan sebanyak 0,5 ml larutan NaOH 10% dalam cawan porselin. Cawan ini kemudian dipanaskan di atas penangas air sampai larutan kering. Pemanasan dilanjutkan dalam oven pada suhu 1000 kurang lebih 50 derajat Celcius selama 5 menit. Setelah kering, ke dalam cawan porselin tersebut ditambahkan 1,5 ml larutan kurkumin 0,125% dan dipanaskan sambil diaduk kurang lebih 3 menit. Setelah dingin, ke dalam cawan tersebut ditambahkan 1,5 ml larutan asam sulfat dan asam asetat, yaitu 1:1 sambil diaduk sampai tidak ada warna kuning baik pada cawan maupun pada pengaduk. Lalu diamkan selama kurang lebih 8 menit. Larutan yang terbentuk lalu ditambah sedikit etanol absolut, kemudian disaring dengan kertas saring lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml dan diajarkan dengan etanol sampai garis tanda. Hasil saringan larutan yang sudah dipreparasi tersebut dikumpulkan dan diamati. Hasil uji kuantitatif. Panjang gelombang maksimum dan kurva standar boraks diperlukan untuk mencari konsentrasi boraks dalam sampel. Panjang gelombang maksimum ini menggambarkan panjang gelombang yang memiliki nilai serapan yang maksimum pada rentang 400-600 nanometer. Berdasarkan percobaan ini didapatkan nilai panjang gelombang maksimum sebesar 428 nanometer.
Kesamaan regresi yang didapatkan dari pembacaan standar boraks berbagai konsentrasi yaitu Y sama dengan 0,002X ditambah 0,003 dengan nilai R2 0,998. Berdasarkan persamaan tersebut, konsentrasi boraks dari sampel bisa teridentifikasi. Boraks dalam bentuk asam borat akan terikat oleh kurkumin sehingga membentuk kompleks boron sianon kurkumin yang berwarna merah ceri. Kompleks warna tersebutlah yang dimanfaatkan untuk mengukur kadar boraks menggunakan alat spektrofotometer UV phase. Konsentrasi boraks terbesar terdeteksi pada sampel B1 dan terendah pada sampel B2 berturut-turut yaitu 2414,375 mikrogram per mili dan 129,375 mikrogram per mili. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya konsentrasi boraks pada bakso yaitu adanya proses perebusan. Semakin lama proses perebusan bakso, dimungkinkan semakin banyak boraks pada bakso yang larut dalam kuah bakso selama proses perebusan. Hal ini disebabkan karena sifat boraks sendiri yang mudah larut dalam air dan kelarutannya meningkat seiring dengan meningkatnya suhu air. Ciri-ciri bakso mengandung boraks. Yang pertama adalah warna tampak lebih putih. Yang kedua, bila digigit akan kembali bentuk semula. Yang ketiga, lebih kenyal dibanding bakso tanpa boraks. Yang keempat, bila dilemparkan ke lantai akan memantul. Yang kelima, bau terasa tidak alami. Ada bau lain yang muncul. Yang keenam adalah tahan lama. Penggunaan boraks non-pangan. Yang pertama, antiseptik. Pada bidang farmasi, biasanya digunakan sebagai ramuan obat misalnya pada salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, dan pencuci mata. Tapi bahan ini tidak boleh diminum atau digunakan pada obat luas karena dapat berbahaya bila terserap oleh tubuh. Yang kedua, bahan pembersih. Yang ketiga, pengusir serangga. Yang keempat, campuran pembuatan gelas. Yang kelima, campuran pupuk tanaman. Penyalahgunaan boraks sebagai BHT. Boraks merupakan senyawa kimia yang sering digunakan sebagai bahan tambahan pangan karena dapat membuat pangan menjadi lebih kompak, awet, tekstur kenyal, penghalus, dan memperbaiki penampakan pangan. Boraks biasanya ditambahkan pada bakso untuk memberikan tekstur yang bagus dan kenyal. Namun, hal ini merupakan penyalahgunaan karena boraks dapat bersifat toksik. Toksisitas boraks yang terkandung di dalam bahan makanan tidak langsung dirasakan oleh konsumen. Senyawa boraks yang diserap dan disimpan oleh tubuh secara kumulatif, efeknya akan terasa dan berbahaya ketika dosisnya sudah tinggi. Dampak mengonsumsi boraks. Sifat toksik boraks akan timbul karena pemakaian berulang dan berlebihan. Sering mengonsumsi makanan yang mengandung boraks akan menyebabkan gangguan otak, hati, dan ginjal. Dalam jumlah banyak, boraks menyebabkan demam, anuria, koma, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, bahkan kematian. Gejala yang timbul karena keracunan boraks antara lain muntah, diare, suhu tubuh menurun, lemah, sakit kepala, dan dapat menimbulkan kejang. Pada dosis 5 gram atau lebih dapat menyebabkan kematian pada bayi dan anak kecil. Sedangkan pada dosis 10-20 gram atau lebih dapat menyebabkan kematian pada orang dewasa. Setelah mengkaji resikonya, pemerintah telah melarang penggunaan boraks ini dalam produk pangan sejak Juli 1978 dan diperkuat lagi melalui surat SK Menteri Kesehatan RI nomor 722 Menkes Per 9/1988. Lalu juga terdapat pembahasan boraks memiliki rumus kimia Na2B4O5OH4 8H2O, sedangkan asam borat memiliki rumus kimia H3BO3. Pemberian boraks berupa kristal lunak, sedangkan asam borat ialah berupa kristal putih dan tidak berbau. Yang ketiga, di kalangan masyarakat boraks dikenal sebagai bahan pengawet, tapi sebenarnya dalam industri farmasi boraks digunakan sebagai ramuan obat yang bersifat antiseptik. Analisis pada boraks dilakukan secara kualitatif dengan metode uji nyala dan uji pewarnaan dengan kertas kurkumin. Pada metode uji nyala yang menghasilkan warna hijau diakibatkan oleh sampel yang mengandung boraks, dan sampel telah ditambahkan asam sulfat pekat dan membuat suasana asam sehingga api yang ada berwarna hijau dari yang seharusnya biru bila mengoksidasi pada beberapa logam. Pada metode uji pewarnaan menggunakan kertas kurkumin memberikan hasil yang positif ditandai dengan berubahnya warna kertas menjadi warna merah yang diakibatkan oleh kurkumin yang berikatan dengan asam borat dan akan membentuk komponen rososianin berwarna merah. Ciri bakso yang mengandung boraks secara kasat mata adalah warnanya yang lebih putih. Apabila digigit, bakso akan kembali ke bentuk semula, lebih kenyal, dan akan memantul bila dilempar ke lantai, serta bau yang kurang alami
dan bakso memiliki daya simpan yang lumayan lama. Simpulan dan saran. Simpulan, bakso yang dijadikan di sampel uji ini dengan reaksi nyala teridentifikasi mengandung boraks karena nyala api yang berwarna hijau pada kedua cara uji reaksi nyala. Dan teridentifikasi juga mengandung boraks dengan uji warna menggunakan kertas kurkumin yang pada cara satu berubah warna menjadi hijau kehitaman dan cara kedua berubah warna menjadi biru kehitaman. Saran, lebih berhati-hati dalam selektif dalam memilih bahan pangan yang akan dikonsumsi. Ada baiknya terlebih dahulu dicek apakah produk tersebut telah lulus uji oleh BPOM, ataupun kita dapat melakukan pengamatan secara kasat mata sebelum membeli produk tersebut. Setelah ini ada video mengenai tentang identifikasi boraks, silakan ditonton videonya. Hey guys, jadi di video sebelumnya kita sudah mempraktekkan tentang boraks nyala api. Sekarang kita akan mempraktekkan boraks dengan kertas kurkumin. Sebelumnya kita timbang dulu sebanyak minimal 10 gram, lalu kita catat. Oh ya, ini juga termasuk kegiatan yang kemarin, tapi aku bagi dua di part 2 ini. Setelah sampel kita timbang, kita masukkan ke dalam beker glass dan kita rendam dengan aquades selama 30 menit untuk mendapatkan air rendaman yang bagus. Selanjutnya diambil 1 ml air aquades dengan pipet tetes dan dihomogenkan sampel, lalu diambil air rendaman sampel sebanyak 1 ml. Nah, setelah kita menaruh air sampel di tabung, selanjutnya kita tambahkan dengan HCl 7% sebanyak 10-20 tetes. Ini aku masukin 15 tetes. Nah, setelah itu dihomogenkan dan dicelupkan kertas kurkumin, lalu diletakkan di atas kaca arloji untuk melihat perbandingan. Nah, setelah sudah dicelupin, terus dilihat nih, ini tuh baku boraks ya teman-teman. Jadi mau dibandingin warnanya sama kertas kurkumin yang kering. Bisa dilihat kalau itu warnanya lebih oranye daripada kertas yang kering, menandakan kalau dia itu positif. Nah, selanjutnya dilakukan hal yang sama terhadap belangko dan sampel. Nanti di akhir aku akan tunjukin hasilnya ke kalian, biar kalian tahu mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, ini hasilnya. Terus aku mau kenalin, ini guruku. Hey, hari ini kita akan belajar identifikasi boraks dan aku sudah menuliskan. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Langkah pertama untuk memulai pemeriksaan adalah persiapan alat dan bahan. Siapkan sampel, kaca arloji, cawan porselen, beker glass, gelas ukur tabung alkali, batang pengaduk pipet tetes, dan kaki 3 kasa dan bunsen. Setelah itu siapkan sampel dan dipotong kecil-kecil untuk mempermudah dalam penimbangan. Setelah dipotong-potong, sampel dimasukkan ke dalam kaca arloji dan siap untuk ditimbang. Setiap sampel minimal 10 gram. Setelah sampel ditimbang, jangan lupa untuk mencatat massa sampel. Setelah sampel ditimbang, kita gosongkan di atas api bunsen. Setelah agak gosong, diberikan kalsium hidroksida dengan konsentrasi 1%. Setelah itu, kita tunggu lagi hingga gosong seperti arang.
Setelah sampel gosong, diberikan 1 ml H2SO4 pekat dan 10 ml metanol absolut. Untuk reaksi dengan reagen pekat, disarankan untuk melakukannya di lemari asam yang terdapat exhaust. Setelah sampel siap, lalu dibakar dengan korek api dan dilihat perubahan warna nyala api yang terbentuk. Nah, setelah uji, pada sampel ditemukan bahwa tidak terjadi nyala api hijau seperti pada baku, sehingga hasil pemeriksaan sampel adalah negatif. See you everyone, and thank you. Dalam pembahasan video pertama, pengujian uji identifikasi boraks dilakukan dengan metode warna kertas kurkumin dengan bahan sampel gendar. Prinsip dari metode warna kertas kurkumin ini adalah penentuan senyawa kompleks yang berwarna merah terang dari proses sianin yang berasal dari senyawa boron dan kurkumin dalam suasana asam. Dalam video tersebut, menjelaskan pada hasil uji identifikasi boraks dengan menggunakan kertas kurkumin. Hasil sampel tersebut adalah tidak mengandung boraks. Indikasi mengandung boraks dengan berwarna merah pada kertas kurkumin. Lalu dalam pembahasan video kedua, pengujian dan uji identifikasi boraks dilakukan dengan metode reaksi nyala. Dengan bahan sampelnya adalah gendar. Prinsip dari metode reaksi nyala ini adalah boraks dalam makanan dan diubah menjadi brom kemudian direaksikan dengan H2SO4. Dalam video tersebut menjelaskan pada hasil uji identifikasi boraks dengan menggunakan metode reaksi nyala. Hasil sampel tersebut tidak mengandung boraks. Indikasi mengandung boraks pada metode ini adalah reaksi api berwarna hijau. Ini adalah daftar pustaka yang kami pakai untuk hasil diskusi dari kelompok 7. Berikut adalah daftar pustaka juga dari lampiran dan video. Ya, sekian dan terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.